suratnya hari ini sudah kami kirim ya. Mudah-mudahan ya sampailah di Pertamina dan memang kita berharap mereka bisa memfollow up lah isi surat kita itu. Kita harapkan pemerintah supaya transparan lah. Jangan tambahin dulu sakitnya kami di Medan ini. Ya. Jadi kita udah sengsara, jangan ditambah lagi. Kelangkaan BBM ini merupakan momok berat bagi angkutan. Ya, kelangkaan bahan bakar minyak membuat semua kalangan menjadi resah. Keresahan yang terparah pun dialami oleh organisasi angkutan darat atau Organda. Karena sejak kelangkaan BBM ini, sebuah jenis angkutan menjadi sangat terkendala beroperasi. Seperti ungkapan Ketua DPD Organda Sumatera Utara, Haposan Sialagan mengatakan, kekosongan BBM di Kota Medan berakibat pada setoran sopir angkutan umum di Medan dan Sumatera Utara. Untuk itu, jika ini berlangsung lama, maka pihaknya akan menyurati pihak Pertamina mengenai kekosongan BBM jenis premium, Pertalite, Solar, Dexlite, dan sejumlah SPBU di Kota Medan. Kami kirim ya. Mudah-mudahan ya sampailah di Pertamina dan memang kita berharap mereka bisa follow up lah isi surat kita itu. Isi surat kita kan meminta supaya ya diatasilah kelangkaan BBM ini kan, baik solar, biosolar, baik juga premium gitu. Karena memang sudah sangat meresahkan lah ya. Bus akap kita pun dari Pekanbaru ke Medan ini rata-rata 12 jam sudah terlambat. Ya, 12 jam terlambat itu kan sudah mengganggu kepada arus penumpang kan. Sudah sakit di jalan karena PPKM, sakit lagi karena solar. Ya dua atau berapa kali sakit lah angkutan ini sekarang kan kira-kira gitu. Ya mudah-mudahan Pertamina mendengar kita lah ya, supaya ini bisa teratasi. Kira-kira gitu aja. Begitu juga dengan tegas Ketua DPC Organda Medan, Montgomery Munte, juga mengatakan bila 2 kali 24 jam kekosongan BBM masih terjadi, maka akan ada aksi dari ribuan anggota Organda untuk turun ke Pertamina. Jadi kalau kita dari Medan, situasi seperti ini sangat mengherankan. Karena ini kan berulang-ulang terjadi. Apalagi kita sama-sama tahu Pertamina itu bisa dikatakan sudah pengalaman. Penguasa tunggal lagi. Ya, jadi ada apa di baliknya itu? Saya yakin mereka punya tujuan yang tersembunyi. Kemungkinan mungkin satu mencabut subsidi, yang kedua menaikkan harga, atau ada hal-hal di balik itu. Harapannya. Jadi kita harap jangan dilakukan itu. Ya. Jadi harapan kita supaya janganlah dilakukan hal yang seperti itu. Masa ini COVID baru. Ya, apalagi situasi saat ini kan situasi COVID. Gitu. Ya, jadi ya transparanlah kepada masyarakat. Kalau memang mereka itu ingin menghemat dana, kenyataan BTS sampai sekarang disubsidi gratis. Ya. Betul. Jadi nggak ada alasan penghematan dana. Cuman kami punya pemikiran ada tujuan tersembunyi di balik itu. Jadi kita harapkan pemerintah supaya transparan lah. Jangan tambahin dulu sakitnya kami di Medan ini. Ya. Jadi kita udah sengsara, jangan ditambah lagi. Jangan ditambah. Jadi BTS saja belum selesai. Ya. Jadi untuk sementara begitu dulu. Ya, Pak Gomeri boleh dijelaskan sedikit apa tindakan kita selanjutnya, Pak? Kalau misalnya terus berlanjut begitu. Kalau ini terus-menerus berlanjut, kita udah sepakat untuk Medan ya. Kita udah sepakat bergabung dengan teman-teman yang dari Kesper untuk mengadakan aksi di Pertamina, Medan, Deli Serdang, dan Kesper. Mungkin kami minta persetujuan DPD dan Ketua Aksel Pak Edi Salim untuk sama-sama bergabung menghentikan kendaraan. Berapa banyak nanti Pak yang akan? Wah, ribuan. Kalau kita sama-sama tahu kalau raja kendaraan solar Pak Edi Salim. Jadi kita minta menunjukkan ke dia. Waktunya yang tentukan Ketua DPD. Ya. Sesuai dengan pembicaraan saya dengan teman dari Tribun tadi. Ada si Kartika tadi saya ngomong sama Tribun. Apa petunjuk Ketua DPD, stop operasi, stoplah kami. Dan memang kita mau rencanakan itu. Begitu. Kelangkaan BBM ini merupakan momok berat bagi angkutan. Momok yang berat bagi angkutan orang, terutama di wilayah Deli Serdang. Kita mengetahui wilayah Deli Serdang ini kan luas.
angkutan kami kocar kacir mencari minyak BBM premium itu hampir di semua SPBU tidak ditemukan. Oleh sebab itu ini merupakan pukulan yang berat bagi kami dari pengusaha angkutan, terutama supir-supir kita yang ada di lapangan. Jadi kami minta kepada pemerintah agar dengan segeralah mengatasi masalah BBM ini sebelum nanti driver-driver kita atau supir-supir kita di lapangan mengadakan aksi ke pemerintah. Demikian. Oke, Pak, kalau sejauh ini kita lihat kan mereka sudah mengantri, Ya. tiba-tiba udah habis. Ya. Ada nggak yang bertanya kepada pihak SPBU gitu? Pasti ada. Pasti ditanya kenapa BBM habis atau langka. Pasokan belum nyampe. Alasan Jawabannya? mereka ya belum nyampe pasokannya. Ya. dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Ditanya pun Gitu. sudah ditulis. Iya. Iya begitu. Hanya itu aja Hanya katanya. itu aja, dan itu merupakan bentuk kekecewaan bagi kita. Yang tadinya tarif kita itu kan berdasarkan premium. Saat ini kita harus beli Pertalite atau Pertamax untuk bisa mengoperasikan kendaraan. Itu dia. Otomatis kalau kita mengambil ke Pertalite atau Pertamax, pendapatan kita berkurang. Pendapatan jauh berkurang. Apalagi di masa Covid ini pendapatan yang sudah berkurang ditambah lagi beban dari BBM kita yang cukup mahal. Jadi kita driver-driver kita bekerja itu kadang-kadang tidak menghasilkan apa-apa pulang ke rumah gitu. Imbas kelangkaan ini juga menyebabkan pengiriman barang terganggu, terutama barang ekspor dan impor dari Pelabuhan Belawan. Seperti yang diungkapkan Ketua DPC Organda Angkutan Khusus Pelabuhan atau Angsuspel Belawan, Eri Salim, yang mengatakan sangat sulit mendapatkan BBM jenis solar sehingga mengganggu aktivitas di pelabuhan. Bisa dijelaskan Pak seperti apa kerugian kita dengan kelangkaan BBM ini Pak? Kalau dengan kelangkaan BBM ini, kita akan terganggu semua aktivitas di pelabuhan khususnya. Karena kami bergerak di bidang di pelabuhan. Jadi akan terhambat ekspor impor. Sangat terganggu karena tidak bisa mendelivery dan barang delivery dan ini ya penerimaan ke pelabuhan terganggu sehingga barang kontainer ekspor akan terhambat. Sudah berapa lama kita alami ini Pak, ketergangguan ini? Kegangguan ini yang paling kita rasakan 3 hari terakhir ini, tapi minggu lalu juga sudah mulai terasa, tapi 3 hari ini hampir setiap hari kita berputar-putar mencari bahan bakar di SPBU. Jadi SPBU yang satu ke SPBU lainnya untuk mendapatkan solar. Di mana ada solar kita dapat informasi, kita datang. Nah selama ini seperti apa kerugian kita Pak? Berapa persen dari Kalau sebelumnya? armada kita mungkin 30% tidak beroperasi ya, karena tanpanya bahan bakar. Yang beroperasi pun terganggu, tidak bisa optimal, karena hanya mencari solar saja sudah habiskan waktu banyak, kemudian baru bisa antarkan ke pelabuhan ataupun mengambil dari pelabuhan. Itu yang kita paling rasakan. Nah kalau kita mintakan sendiri ke Pertamina apa nih Pak dalam hal ini Pak? Kita harap Pertamina segera penuhin kebutuhan bahan bakar ini aja, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan seperti biasanya untuk melayani pelabuhan internasional maupun domestik. Karena kita semua melayani 9 bahan pokok semua keluar dari Pelabuhan Belawan. Kalau untuk yang komoditi banyak, ya sehingga tanpanya solar ini kita mungkin akan terganggu mendelivery semua bahan pokok. Nah Pak hari ini kan ini masih berlangsung ya Pak ya? Iya. Di SPBU masih banyak yang kosong begitu. Nah kalau ini terus berlanjut beberapa hari ke depan, kerugian seperti apa lagi akan kita peroleh Pak? Kerugiannya semakin bertambah. Kalau dari nilai rupiahnya mungkin semakin bertambah karena kita berkurangnya operasional kan. Itu sangat ini. Untuk dampak ke negara mungkin juga masih kurang karena ekspor akan terganggu kan. Banyak ekspor yang ditinggal karena closing time-nya. Karena kan harus ada sesuai dengan mother vessel. Kalau kita nggak bisa tepat waktu sampai ke pelabuhan, berarti kargo akan ditinggal. Ada berapa unit truk yang memang saat ini tidak beroperasional Pak atau terganggu lah? Kita angka pastinya tidak tahu, tapi kalau kita perkirakan mungkin masing-masing perusahaan bisa 30%. Karena yang bergabung di pelabuhan ini kan banyak perusahaan.
ada hampir 45.000 truk yang bermain di pelabuhan. Jadi berapa? 4.500 armada yang menjadi anggota Angsusper yang beroperasi di Pelabuhan Belawan. Jadi sangat terganggu sekali dengan bahan bakar ini. Dengan ini semoga pemerintah bisa menjawab solusi dari keresahan yang terjadi saat ini. Budi Lubis, Salam Pagi-Pagi TV.